Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam acara video conference Tidar tahun 2008. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum, yang terhormat Ibu DRA Evi Hersiwiniwati selaku instruktur, teman-teman moderator dan presenter, serta tak lupa peserta Vicon penerapan aplikasi SAC yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara video conference Guru Mengajar untuk Nusantara. Semoga Bapak Ibu selalu semangat untuk selalu mengikuti video conference aplikasi pembelajaran berbasis SAC. Pada Vicon kali ini kami akan memperkenalkan petugas Vicon pada siang menjelang sore hari ini. Sebagai host saya sendiri Heri Kusdianto Al-Heristun dari SMKN 1 Melati Alit, Jepara. Sebagai moderator Bapak Heri Ristianto, Sarjana Teknik dari SDIT Al-Madinah Batam. Dan sebagai presenter Ibu Prasti Kartika Fitri, Sarjana Sosial dari SMAN 8 Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai host akan menginfokan peraturan penggunaan room meeting ini. Yang pertama, dimohon kerjasamanya para peserta untuk tertib dan tidak mengganggu jalannya Vicon, terutama pada saat presenter sedang presentasi. Terus yang kedua, apabila peserta masih tidak bisa bekerja sama, mohon maaf dengan sangat berat hati kami terpaksa untuk menonaktifkan mic Bapak Ibu. Sebelum room ini saya berikan kepada moderator, mari kita awali Vicon pada siang menjelang sore ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, room meeting ini saya berikan kepada Ibu Prasti Kartika Fitri selaku presenter untuk mohon maaf. Saya berikan kepada Bapak Moderator, Bapak Heri Ristianto, selaku moderator untuk memantau jalannya video conference ini. Monggo Pak Heri Ristianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya menyapa pertama yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Guru Mengajar Nusantara, dan kami hormati Ibu Dr. Anda Evi Hersiwiniwati selaku instruktur kami di grup 2 Kohabis Kursi. Dan kami hormati Bapak Heri Kusdianto selaku host pada sore ini, dan yang kami hormati kali ini Ibu Presti Kartika Fitri, Sarjana Sosial, serta Bapak Ibu guru hebat peserta Vicon yang kami banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberikan beberapa kesempatan di antaranya Islam, sehingga bisa dipertemukan secara daring di room Bapak Heri Kusdianto pada aplikasi FCC dalam rangka belajar bersama pembuatan bahan ajar
dengan menggunakan aplikasi SAC. Semoga apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada beliau dan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, room ini saya selaku moderator akan membacakan beberapa hal. Yang pertama, pemateri akan menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit dan selama pemateri menyampaikan materi diharap peserta fikon untuk tidak menginterupsi. Dan yang kedua, apabila setelah pemateri tanya jawab, peserta bisa menyampaikan melalui chat atau langsung ditanyakan di room melalui voice. Adapun CV dari ibu materi pada sore hari ini, nama adalah Resti Kartika Fitri Sarjana Sosial, lahir di Kota Apel, Malang, pada tanggal 22 Mei 1985. Sekarang beliau mengabdi sebagai tenaga pendidik mulai tahun 2011 sampai sekarang mata Negeri 8 Malang. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung dengarkan pemaparan dari ibu materi kita dengan judul materi globalisasi mata pelajaran sosiologi kepada Ibu. Kami serahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi di mana merupakan materi favorit di kelas 10. Baik, sebelum kita mulai dari yang mau memberikan pengantar sedikit, di mana kata globalisasi sendiri diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan Bapak Ibu, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, sejarah, bisa juga proses yang sangat alami yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini makin terikat satu sama lain. Mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan yang koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografisnya, ekonominya, bahkan sampai budaya mas. Globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas, bisa lebih lagi dihindari. Terima kasih. Mari kita akan bersama video berikut ini. Negara itu berkomitmen untuk melaksanakan program yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita singkat aja jadi MEA ya. Nah, MEA ini memudahkan suatu negara menjual barang dan jasa ke negara lain. Ada kerjasama dalam 3 bidang di MEA ini: ekonomi, keamanan dan politik, lalu sosial budaya. Nah, gimana dengan Indonesia? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau masalah alam, ya semua juga tahu.
Yang jadi masalah ya SDM kita. Maaf Bu Jumlah Presti, penduduk Indonesia itu Bu sekitar Presti, 250 Iya, juta videonya jiwa. enggak tambah. Jumlah segitu sebenarnya iya Bapak. Videonya belum tambah. Filipina dan Myanmar. Kalau ngeliat dari jumlah, harusnya kita bisa unggul dong nih Mega. Ntar dulu, ternyata produktivitas kita masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura loh. Jadi, walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka lebih produktif ketimbang kita. Dari Indonesia peringkat keempat dari 10 negara ASEAN. Iya, belum 57% angkat Indonesia sekarang pendidikannya cuma besar. Kalau gitu efeknya nanti kayak gimana? Kalau nggak bisa bersaing, nanti nih tenaga kerja kita bisa kalah sama yang datang dari negara-negara tetangga. Jeleknya tenaga kerja kita bakal jadi pengangguran di negara sendiri. Makanya anak muda Indonesia itu berperan penting di sini. Supaya nggak kalah saing, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Pertama, anak muda harus melatih keterampilan. Soft skill dan hard skill dibutuhin banget di era ini. Kedua, kita harus bisa jadi corong sosialisasi kepada masyarakat tentang MEA ini. Ya, supaya yang lain sadar dan tahu kalau sekarang saatnya pasar bebas di ASEAN. Ketiga adalah wirausaha. Kan anak muda Indonesia kreatif-kreatif banget tuh. Nah, coba deh bikin usaha sendiri. Seenggaknya itu bisa ngebuka lapangan dan ekonomi. Juga ujungnya ya tentu aja kesejahteraan Indonesia. Baik Bapak Ibu, baru saja kita menyaksikan video mengenai MEA, di mana salah satu ciri yang menandakan makin dunia. Intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan keduanya. Nah, apa sih sebenarnya pengertian yang paling mudah dari globalisasi dari Anthony Giddens barusan? Pemahaman umum kita dapat memahaminya bahwa globalisasi itu merupakan proses masuk dan meluasnya pengaruh dari satu negara ke negara lain dan tidak dibatasi oleh batas dari negara itu lagi, meliputi sektor sosial, teknologi, informasi. Kemudian pada slide berikutnya kita akan belajar mengetahui apa sajakah ciri-ciri dari globalisasi. Yang seringkali kita lupakan bahwa ciri-ciri tersebut yang pertama adalah transformasi dalam memaknai ruang dan waktu. Lebih mudahnya dalam globalisasi ini kita merasa lebih dekat dari kita merasa lebih dekat dengan saudara kita di negara lain, atau kita lebih cepat melakukan apa saja dengan waktu yang sangat cepat dan jarak seolah-olah 5 cm. Misalkan saja saya mau mentransfer sejumlah uang ke teman saya yang ada di Tiongkok misalkan. Saya tidak perlu capek-capek atau lelah-lelah pergi ke Tiongkok untuk memberikan uang yang ingin saya berikan kepada teman saya di Tiongkok. Kita cukup melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking, m-banking, atau kita menggunakan jasa dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Kemudian ciri yang kedua, ada perekonomian bangsa-bangsa yang saling bergantung. Dari sejarah awal terbentuknya atau terciptanya sistem ekonomi, kita memulainya dengan sistem barter, Bapak Ibu. Dari masa ke masa, akhirnya kebutuhan dari setiap peradaban
dari setiap anggota dari sebuah peradaban, kita beraneka ragam. Kita sadar tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengandalkan hasil budaya atau hasil kerja keras atau produksi dari golongan kita sendiri. Kita tetap membutuhkan hasil produksi atau kebutuhan yang diciptakan oleh kebudayaan atau negara yang lain. Kemudian ciri yang ketiga, ada pertukaran ide dan informasi cepat melalui media. Saya mengambil contoh ada pertukaran ideologi. Misalkan saja ada paham yang berbasis anarkisme atau terorisme, saya ngambil dari ISIS. Kita ketahui bersama bahwa ISIS ini bukan ideologi asli Indonesia, tapi merupakan ideologi yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Dan bahkan ideologi ISIS ini tidak hanya bisa dipelajari oleh para pemuda di Indonesia, namun juga bisa dipelajari oleh pemuda yang ada di seluruh pelosok dunia. Kemudian ciri berikutnya ialah meningkatnya masalah sosial yang menjadi konsen bersama dari setiap negara. Saya di sini mengambil contoh, misalkan saja kasus yang terbaru corona. Kita tahu COVID-19 ini awalnya ialah dari Tiongkok. Dari sana akhirnya bisa menyebar ke seluruh negara, sehingga setiap negara bersama-sama bergandengan tangan bagaimana agar masalah ini bisa berhenti sampai di sini. Karena COVID-19 yang dari Tiongkok ini tidak hanya mengganggu kesehatan dunia saja dari satu negara atau negara lain, tapi juga mengganggu sistem ekonomi, sosial, bahkan politik dari setiap negara. Baik, kemudian di sini hal yang paling membahayakan dari pengaruh globalisasi, saya ambil pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup. Di sana ada konsumerisme, Bapak Ibu. Ada konsumerisme. Di sini konsumerisme itu merupakan budaya untuk konsumerisme ialah pemahaman awamnya bahwa ini adalah suatu paham dan sikap di mana suka membeli barang tertentu yang bukan kebutuhan pokok kita. Contohnya saya mungkin termasuk penganut konsumerisme karena saya perempuan yang bekerja. Otomatis ketika saya melihat iklan dengan bahasa iklannya begitu menggoda konsumen, maka saya akan tertarik membelinya meskipun itu bukan bahan kebutuhan pokok saya. Namun di sana ada titik kepuasan, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih konsumerisme dianggap sebagai suatu masalah yang bisa menyebabkan gejala sosial atau masalah sosial? Karena konsumerisme sendiri apabila kita kecanduan untuk melakukannya, yang dikhawatirkan ialah akan terjadi situasi sesuai pepatah besar daripada tiang. Nah, sementara saat ini yang berkembang ialah promosi kredit, kartu kredit, iming-iming dari e-commerce, dari perusahaan-perusahaan besar, perbankan besar, supaya kita bisa loan terhadap mereka, sehingga bunga-bunganya kita untuk kemana? Kita akan jatuh ke arah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kemudian ada westernisasi. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui westernisasi. Di sini adalah kita menggunakan atau berkiblat kepada budaya barat, di mana kita lebih mengagungkan, lebih nyaman dengan budaya barat daripada kebudayaan kita sendiri yang kita anggap lebih ribet, terutama oleh generasi muda. Kemudian ada hedonisme. Hedonisme sendiri ialah paham kita mengutamakan bersenang-senang, terus pesta-pesta, terus dampaknya apa? Dampaknya ialah kita terutama anak muda kita lebih dekat dengan sikap anti sosial. Contohnya banyak sekali, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Baik, ini saya ambil contoh nyata dalam masyarakat tradisional kita di konsumerisme sendiri. Contoh nyata dari budaya konsumerisme ialah
budaya mengumpulkan perhiasan untuk dipamerkan saat arisan. Oke. Kemudian dari westernisasi, contohnya saya ambil dari kegiatan sehari-hari, terutama masyarakat Jawa. Di sini kebaya bukan lagi busana yang dikenakan wajib bagi perempuan Jawa dalam keseharian. Kita sudah mulai menggunakan bahasa yang busana yang lebih keberatan karena dinilai simple dan fashionable. Kemudian hedonisme, ini contoh nyata dalam masyarakat saya dalam merayakan Idul Fitri pada masyarakat pedesaan. Tidak lagi lantunan ayat-ayat suci atau lagu-lagu rohani yang didengarkan, tapi malah mengadakan pertunjukan orkestra seperti dangdut koplo misalkan. Baik, di slide selanjutnya saya ingin memaparkan faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Ada dua macam faktornya, internal dan eksternal. Dan yang internal di sini dipengaruhi oleh sikap, pengalaman, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi. Kemudian ada faktor eksternal yang berasal dari luar kelompok. Misalkan referensi atau tujuan, ada keluarga, kelas, kebudayaan. Nah, pengaruhnya terhadap nilai budayanya apa, Bapak Ibu? Globalisasi ini tidak hanya membawa dampak negatif saja bagi masyarakat kita, namun juga dampak positifnya. Dampak positif yang pertama ialah pemerintahan kita lebih terbuka, terutama dalam hal keuangan maupun dengan kebijakan. Seringkali kita menyaksikan pemerintah mempublikasikan kebijakannya melalui media sosial dengan satu tujuan meraih kepercayaan publik. Kemudian yang kedua, terbukanya pasar internasional sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di negara kita sendiri. Kemudian pola pikir masyarakat kita akan lebih modern. Kemudian kita balik ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya pertama ialah demoralisasi, di mana ada penurunan kualitas moral dari kebanyakan anak muda. Contohnya Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketiga, individualisme dan antipati sosial. Baik. Kemudian faktor penyebab dari semakin berkembangnya globalisasi ialah pertama, adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi transportasi terutama. Ketiga, adanya kemajuan di bidang ekonomi internasional yang semakin erat. Baik Bapak Ibu, sekilas materi singkat dari konsep dasar globalisasi. Kemudian saya mau beralih ke tahap evaluasi. Di sini saya menyediakan 5 soal. Saya awali dari soal yang levelnya agak sulit bagi kelas SMA. Di sini di pertanyaan saya menanyakan dalam konteks menjaga kelestarian komunitas-komunitas kecil di pedesaan dan pedalaman dari dominasi modal asing, maka strategi yang perlu dikembangkan ialah menjawab C. Oh, ternyata salah. Kemudian pada soal nomor 2 yang saya tanyakan ialah masalah dampak globalisasi tersebut perlu direspon dengan langkah-langkah penguatan kearifan lokal dalam bentuk. Saya menjawab C. Ternyata saya salah menjawab. Kemudian pada soal nomor 3 saya berikan soal yang lebih mudah. Tanpa belajar pun siswa sudah bisa mengerjakan dengan kondisi atau bentuk soal seperti ini. Pudarnya jati diri bangsa sangat memudahkan pihak lain untuk. Kira-kira kalau saya menjadi siswa, apakah saya akan menjawabnya dengan benar? Oh, ternyata benar. Pertanyaan nomor 4. Suatu paham yang melihat kesenangan menjadi tujuan hidup disebut sebagai. Saya menjawab hedonisme. Ternyata masih salah.
Pernyataan yang bukan merupakan dampak globalisasi dan modernisasi ialah menguatnya nasionalisme. Berapakah nilai yang saya peroleh? Saya memperoleh nilai 40. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dalam bentuk SHC kali ini. Saya Festi Kartika Fitri dari SMA Negeri 8 Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya membuka pertanyaan maupun masukan dan sanggahan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak moderator, dipersilahkan. Bapak Herikus. Pak Herikus, Bu, moderatornya. Pak Herikus, oke. Nggih, Pak Herikus, monggo. Oke. Terima kasih Ibu Presti Kartika Fitri atas materinya, alhamdulillah sangat padat dan jelas sekali. Tetapi agar diskusi ini tambah hidup, kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat serta Vikon pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kami monggo persilakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada tambahan, masukan atau pertanyaan? Mari Bapak Ibu, ada pertanyaan, kami persilakan bisa melalui chat atau bisa ditanyakan langsung. Mungkin sambil saya mancing-mancing, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih sepakat mana? Kita adalah pelaku globalisasi ataukah korban globalisasi, Bapak Ibu? Kalau saya korban saja. Korban, Bu. Korban, Pak ya? Korban, Bu. Iya. Orang kecil korban. Saya juga Bapak korban. Saya lebih konsumtif ini. Ini Bu, ada pertanyaan Bu. Oke, siap. Di Julia psikologis serta di ini. Halo? Ibu Farida. Oke, Ibu Farida. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Ya, peserta didik yang saya ajar dengan adanya globalisasi. Jadi gini, Bu, globalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari konsep modernisasi, di mana modernisasi ini tidak hanya membawa dampak buruk yang mengiringi globalisasi. Artinya gini, ternyata dengan adanya modernisasi kita patut berterima kasih karena kita aktif dalam proses modernisasi tersebut sebelum ke globalisasi. Saya sendiri mungkin Ibu Evi juga sudah mengetahui bahwa SMA Negeri 8 Malang lokasinya di depan mall di depan mall persis. Akhirnya ketika pulang sekolah, budaya konsumtif mereka, hedonisme mereka keluar. Mereka nggak fokus lagi. Akhirnya mereka mampirlah ke mall tersebut. Kemudian yang kedua, dampak psikologis yang kedua, mereka antipati. Sudah mulai mengalami namanya antipati sosial. Misalkan aja mereka asik ngegame, asik lihat status di media sosial mereka. Akhirnya mereka tidak lagi memperhatikan siapa yang ada di depan saya, siapa yang ada di sekelilingnya. Itu dampak psikologis yang paling berat tentunya bagi sudah mendapat. Ini sudah diaba-aba sama Bapak host dan moderator. Saatnya sholat asar. Baik. Terima kasih banyak Bayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak moderator, saya kembalikan
Pun waktu tidak mengizinkan, mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab langsung kepada Ibu Presti. Sebelum kami menyerahkan kepada Bapak Host, mungkin dari Ibu instruktur kita ada masukan atau arahan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak para di kegiatan hari ini. Semuanya diberikan kesulitan dan luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sudah cukup bagus dari yang disampaikan Presti. Memang globalisasi itu mata kita harus terdiri, tetapi kita ada di sekitar banyak, baik itu di sekeliling kita maupun di sekeliling negara. Dan globalisasi juga memberikan pembelajaran kepada untuk bisa mengenal hal-hal yang ada di jauh dari lingkungan kita. Semoga semuanya bisa hadapi. Tadi dikatakan mau harus menghadapi. Nah, semoga semuanya bisa mengikuti dengan terutama para generasi. Kemudian yang kedua untuk Pikon suara itu sudah cukup hanya beberapa saat memang tidak terdengar mungkin karena hanya sinyal saja. Dan penampilan dari apa yang buat oleh Presti juga sudah bagus. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga Bu Presti anak di 8 malam mengimplementasikan Insya Allah Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Terima kasih Bu Evi atas masukannya akan adanya. Semoga aplikasi ini kita bisa manfaatkan di sekolah kita masing-masing. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Heri Kusdianto sebagai host pada sore hari. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Demikian Bapak Ibu video conference pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Smart Art Creator. Saya Heri Kusdianto Al Heristun sebagai host mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan mohon maaf atas segala kehilafan dan sebelum kita akhiri, mari kita mungkin berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.